Selamat datang pada video presentasi laporan akhir proyek aplikasi Point of Sales (POS) Kasir. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Ibu Peniarsi Eskom MMSI. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan tim pengembang yang telah berkontribusi dalam pembuatan proyek ini. Ketua tim proyek yaitu Rian Firandika, anggota terdiri dari Nanda Cahya Marani, Novita Trianti, Helmadia Alpot, Pepen Suwandi, dan Abdul Aziz. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan proses instalasi aplikasi, cara menjalankan aplikasi, serta menjelaskan penggunaan fitur-fitur utama yang tersedia. Tutorial ini disusun berdasarkan source code proyek aplikasi POS Kasir yang kami kembangkan menyediakan berbagai fitur untuk mendukung proses transaksi penjualan, diantaranya menu kasir, pengolahan data produk, riwayat transaksi, pencetakan struk, ekspor data ke Microsoft Excel, hingga fitur logout. Sebelum instalasi, pahami dulu secara struktur dasar dari aplikasi ini. Aplikasi ini kita memakai Python, di mana untuk backend kita Python, untuk frontend kita pakai Tinker, dan untuk database kita pakai SQLite. Di mana tersentralize untuk konfigurasi kita pakai environment variable. Seperti itu. Nah, untuk tutorial instalasi kita sudah sertakan dalam folder proyek, di mana di sini sudah ada tutorial aplikasi, dan di sini persyaratannya kita pakai Python 3.10. Terus untuk Tinker kita pakai untuk bawaan Python-nya. Untuk instalasi macOS atau Linux, kita bisa masuk ke project dari aplikasinya, yaitu POS Kasir Desktop. Lalu kita jalankan perintah Python -f, -v, source, lalu kita aktifkan environment virtualnya. Lalu kita install dependensi dari library yang digunakan. Seperti macOS atau Linux, halnya dalam instalasi Windows juga sama. Kita masuk ke project aplikasi POS-nya, lalu aktifkan virtual environment-nya, lalu install dependensi terkait library yang dipakai dari aplikasi tersebut. Nah, untuk menjalankan aplikasi, kita bisa jalankan Python RunPy. Seperti ini kita contohkan di sini, kita jalankan Python RunPy. Python 3 RunPy karena saya di set di environment variable-nya Python 3. Lalu akan masuk, kami sudah sediakan untuk username password-nya menggunakan admin dan admin 123. Setelah masuk, di bagian sisi kiri sudah tersedia menu-menu terkait dari aplikasi Point of Sales. Di sini kita ada menu kasir. Di menu kasir kita ada buka tutup kasir, gunanya untuk pencatatan dari riwayat pendapatan kasir. Seperti itu. Misalkan kita tutup ya, pendapatannya 50.000, tutup oke. Nanti ketika ada kasir baru kita bisa buka kasirnya. Di sini misalkan uang cashnya ada 100.000 gitu ya. Terus catatannya cash gitu ya. Terus kita buka, nanti kasir bisa melakukan transaksi atas penjualan. Di sini kita bisa tambahkan pada menu kasir ini hanya produk aktif yang akan tampil di bagian produk di sisi tengah. Lalu untuk penambahan dan pengurangan itu kita bisa tambahkan melalui
tombol plus atau dikurangkan melalui tombol minus. Nah, ini kita bisa tambahkan seperti ini, lalu otomatis akan mengkalkulasi dari kuantiti kali harga satuannya. Nah, untuk penambahan atau pengurangan kita juga bisa mengintervensi melalui kita ketikkan di dalam kolom jumlah seperti ini. Nanti otomatis juga akan mengganti kuantiti serta total dari nominal penjualannya. Seperti itu. Lalu kita bisa bayarkan di sini untuk dibayarkan misalkan sejumlah ada 10.000 ya. Nanti kita bayar, lalu di sini ada kembalian dari jumlah yang kita bayar. Dari totalnya 2.500 dibayar 10.000, kembalinya 7.500 seperti itu. Nah, di sini juga ketika selesai nanti otomatis aplikasi akan memprint untuk cetakan hasil struknya seperti ini. Jadi di sini waktunya kapan, di jam berapa, kasirnya, petugas yang masuk melalui aplikasi tersebut. Lalu di sini sessionnya berarti session kasir 2. Tadi sudah kita tutup kasir 1. Ini adalah session kasir 2, di mana produk yang dibeli yaitu air mineral 50 ml dengan jumlah 5 dengan satuannya 500. Jadi 5 kali 500 2.500. Totalnya 2.500, dibayarkan 10.000, kembalinya 7.500. Seperti itu untuk cetak print struknya. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada produk, di mana produk kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Seperti ini, kita double klik di bagian produk yang ingin kita update. Misalkan minyak angin ini kita ganti dengan balsem gitu ya, itu memungkinkan seperti itu. Lalu harganya kita ubah 10.000, stoknya kita bisa update. Misalkan stoknya 50. Oh ya, untuk stok ini akan mengintervensi terkait penjualan yang sudah dilakukan kasir. Sehingga ketika tadi ada riwayat transaksi atas air mineral gitu ya, dari yang tadinya 49, 48 dikurang 5 sehingga stok terakhirnya 43. Seperti itu. Kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan melalui status aktif ini. Lalu kita bisa tambahkan melalui tombol tambah, masukkan SKU-nya, nama, harganya, lalu stoknya. Nah, untuk FD update juga kita bisa klik di bagian item produknya. Kita bisa double klik atau kita klik menu edit. Ini memungkinkan seperti itu. Atau bahkan kita mau hapus produknya, itu juga memungkinkan. Kita bisa klik di bagian produk, kita hapus. Nanti ada warning apakah ingin menghapus produk ini. Kalau iya, kalau oke akan terhapus produknya. Seperti itu. Lalu seperti ini, di sini juga kita ada riwayat terkait riwayat pembelian, penjualan ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nanti akan kita bisa rekap. Nah, di sini sampai tanggal Juli, sekarang tanggal 4 ya. Hari ini. Nah, di sini di sini kita bisa terapkan, lalu kita bisa download Excel-nya. Kita download, kita ekspor, lalu kita buka di bagian downloadnya. Lalu di sini ada riwayat transaksi. Nah, di sini ada catatan
kapan transaksi itu dilakukan, kasir yang bertugas, paymentnya menggunakan apa, lalu totalnya, terus pembayarannya, lalu kembaliannya. Statusnya sukses. Seperti itu presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas waktunya telah menyimak kami. Selamat siang semuanya.